Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang berada di kolom komentar ya. Biar saya nggak terlalu banyak ketik. Soalnya terlalu banyak ya, apalagi yang di WA. Mohon maaf sekali yang di WA yang belum sempat saya jawab, karena memang yang WA itu sangat banyak sekali dan saya mohon maaf sekali karena saya belum sempat menjawabnya gitu ya. Nah, oleh karena itu saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu di kolom komentar itu lewat video saja. Nah, itu teman-teman ya, biasanya itu tidak banyak ngechat ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, baru melihat video saya, mohon di subscribe dulu ya, karena subscribe itu adalah hal yang sangat mudah, hal yang sangat gratis, tidak memerlukan pendaftaran, tidak memerlukan biaya. Jadi teman-teman itu cukup mudah saja. Jadi teman-teman itu cukup memijit tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri ya buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis terhadap kalian gitu ya. Kemudian jangan lupa ditekan juga tombol loncengnya ya, biar kalian juga dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja video saya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi para penderita asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis hingga membaik ya. Apalagi sampai dengan sembuh total, amin ya, amin ya rabbal alamin. Nah, itu teman-teman ya. Nah, dimohon juga ya, biar penyakit kita ini, biar video kita ini menjadi lahan ibadah buat kita semua, baik buat kalian termasuk buat saya. Tolong di-share ya di Facebook, di WA, di Instagram, atau di media sosial yang lainnya, karena yang sedang mengalami sakit asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis itu bukan kalian saja ya, banyak sekali orang-orang yang terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis dan belum tahu jalan keluarnya seperti apa. Jadi bagi yang belum tahu itu rata-rata ya sangat bingung ya. Dia itu sering bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik ke dokter, bolak-balik puskesmas, banyak sekali biaya yang sudah dikeluarkan karena mereka belum tahu ya jalan keluarnya seperti apa. Dan bayangkan saja ya, Anda juga pasti tahu lah, kalau misalkan sering bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik ke dokter, itu butuh biaya ya, kasihan ya. Makanya kalau misalkan kalian sedang mengalami asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis, bantu juga orang-orang yang terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis dengan cara membagikan video saya gitu ya, biar mereka itu tahu jalan keluarnya seperti apa, biar juga mereka juga tidak terlalu banyak keluar uang, karena khusus di video saya itu hanya memberikan motivasi, kemudian memberi metode yang saya lakukan ketika waktu itu juga saya melakukannya sampai dengan sembuh total gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada biaya sama sekali ya. Jadi saya tidak menjual obat, saya tidak tidak menguangkan video saya bagi teman-teman yang butuh bantuan, tidak sama sekali ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi saya hanya memberikan motivasi, memberikan jalan keluar ketika saya punya jalan keluar yang sudah saya alami dan sudah saya coba kemudian sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga saja kalau misalkan kalian mau mencontoh, silakan saja, boleh. Justru saya mengharapnya itu dicontoh ya, karena untuk penyakit asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis itu saya katakan sekali lagi, kalian boleh mencontoh karena penyakit ini penyakit ringan ya, tidak berbahaya, hanya butuh metode saja. Hanya butuh metode, kemudian kalian butuh pengertian, butuh kepahaman, biar kalian cepat membaik. Nah, itu aja ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi mohon dibagikan ya di Facebook, di WA, di Instagram, atau di media sosial yang lainnya, biar mereka pada tahu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya.
Khusus di episode kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang belum sempat saya jawab. Jadi saya itu cuma like aja lah gitu di kolom komentar, karena kalau misalkan saya jawab sangat banyak sekali ya. Ngechatnya saya itu terlalu banyak ya, jadi banyak waktu gitulah. Nah itu teman-teman ya. Nah saya akan mencoba pertanyaan yang pertama itu dari akunnya Win Arto ya. Nah ini akunnya Win Arto itu bertanya, cara menghilangkan rasa cemas terutama takut mati. Nah itu ya, orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sangat populer sekali ya, dengan rasa cemas kemudian takut menghadapi kematian, takut mati ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi bukan Mas Win Arto aja, sangat banyak sekali ya, termasuk saya dulu pernah mengalami. Dan yang namanya cemas itu, kita itu sangat cemas sekali ya, cemas kemudian was-was, apalagi kalau misalnya kita mengingat tentang kematian ya, jangan-jangan ini saya akan mati nih. Nah waduh itu ya, perasaan hancur banget ya, hancur lebur. Nah itu ya. Tetapi untuk Mas Win Arto tidak apa-apa ya, jangan diambil pikiran, jangan terlalu dipikirkan. Sekali lagi saya katakan, itu hanya sensasi saja gitu ya, itu hanya perasaan saja. Kenapa kita itu mempunyai rasa cemas yang berlebihan gitu ya, kemudian takut menghadapi kematian. Ya rasa cemas itu sebetulnya lahir daripada trauma kita sendiri ya, harus dipahami nih Mas Win Arto ya. Karena Mas Win Arto itu sama dengan yang lainnya sudah mengalami sensasi yang tidak nyaman di kala yang pertama kali saat terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian mendapatkan sensasi yang sangat tidak nyaman, seperti ya ini bukan mau ya, tetapi seperti akan meninggal, seperti akan mati. Nah itu ya. Nah kemudian sensasi itu secara tidak langsung dan tanpa disadari itu menjadi trauma tersendiri buat kita. Nah gitu ya teman-teman ya. Untuk Mas Winarto ya seperti itu ya. Jadi sensasi yang tidak nyaman itu menjadi trauma tersendiri buat kita semua ya. Jadi kita itu ketakutan saja ya. Jadi kalau misalkan sensasi datang lagi, karena kita mempunyai trauma yang dulu, sensasi yang dulu tidak ingin terulang lagi gitu ya. Jadi ada sensasi pun ditakutkan gitu ya. Nah sensasi yang ketika datang itu tahapannya, ketika sensasi itu menaik, ketika mulai dirasa, kemudian sensasinya akan menaik ke agak-agak yang sangat tidak nyaman. Itu kita langsung berpikir, waduh ini sensasinya datang lagi, jangan-jangan sudah deh, sekarang pasti saya akan meninggal. Nah itu ya yang berbahaya, jangan ke arah sana gitu ya teman-teman ya, karena memang penyakit ini tidak berbahaya. Jadi yang harus kalian lakukan, harus teman-teman lakukan ketika sensasi datang, jangan berpikir tentang kematian ya, jangan menjadi trauma ya. Jangan menjadi trauma. Jadi ketika sensasi datang, jangan berpikir hal yang bahaya. Harusnya berpikirnya secara logika. Ya. Ini sensasi datang, sensasinya apa? Dari mana asal usulnya? Ya. Oh, asal usulnya dari sini. Tangani saja. Ya, tangani saja. Dan cara menanganinya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Bagi yang baru bergabung, tengok video-video saya yang lama gitu ya teman-teman ya, biar kalian juga paham gitu ya. Nah kemudian terutama untuk yang masih mengalami takut mati, saya tekankan sekali lagi ya, jangan takut. Ini hanya sensasi, ini hanya perasaan, ini sensasi penyakit, ini rasanya sakit asam lambung dan anxiety psikosomatis. Rasanya memang seperti itu ya, sepertinya itu seperti akan mati, padahal tidak ya. Jadi kalau misalkan ada perasaan nih, datang sensasi seperti mau mati gitu ya, datang tiba-tiba, tenangkan saja pikirannya. Lakukan penanganannya, duduk, rileks, santai, senyaman-nyamannya, kemudian bantu dengan air hangat gitu ya, biar asam lambungnya turun, pikiran kita fresh,
tidak berpikir hal yang lain-lain, berpikir positif bahwa kalian itu sekarang sedang dalam pemulihan. Gitu ya teman-teman ya. Minum saja air hangat pelan-pelan, tidak apa-apa ya. Nah itu ya, itu yang saya lakukan dulu setiap hari, setiap sensasi yang datang saya lakukan seperti itu ya. Dan saya lakukannya bukan sekali dua kali ya. Setiap ada sensasi yang tidak nyaman, saya langsung menekankan dalam pikiran saya bahwa ini hanya sensasi, tidak berbahaya. Saya butuh penanganan saja ya. Dan penanganannya pun saya tidak memakai obat ya, penanganannya secara alamiah saja. Karena kalau misalnya kalian paham, kalian mengerti, untuk penyakit asam lambung itu sebetulnya hal yang sangat mudah, hal yang sangat sepele. Tetapi kenapa bisa menjadi berat? Karena pikiran kita yang kemana-mana, berpikirnya bukan secara logika, tapi berpikirnya tentang ke arah yang bahaya, ke arah yang mematikan. Waduh, jangan-jangan mati. Padahal ketika ada sensasi datang, berpikirlah secara logika, gitu ya. Nah gitu, kalau misalkan dada nih panas, waduh ini dada panas nih, perut saya panas nih. Jangan berpikir tentang penyakit bahaya, berpikir secara logika. Dada panas itu asam lambungnya sedang naik. Kenapa asam lambung yang naik ke dada, ke arah tenggorokan bisa menyebabkan panas? Ya karena asam lambung itu sifatnya korosit ya. Asam yang pertama itu yang namanya asam lambung itu rasanya memang asam ya, keasamannya itu sangat tajam gitu. Jadi yang bisa menahan asam lambung itu, keasamannya asam lambung itu ya lambungnya sendiri. Tetapi beda ketika misalnya asam lambungnya keluar dari lambungnya. Contohlah kalau misalkan naik ke arah tenggorokan, itu tenggorokan kita itu tidak akan bisa menahan asam lambungnya. Jadi alhasilnya ya dada itu serasa tenggorokan itu panas. Dan kebetulan tenggorokan itu ya arah saluran tenggorokan itu memang adanya di dada, jadi serasanya itu dadanya itu panas. Padahal bukan dada yang panas, tetapi bagian tenggorokan yang di dalam nih. Ya, nah itu sebetulnya yang panasnya. Nah, kalau misalkan perutnya panas, jangan berpikir yang lain-lain, teman-teman ya. Jangan pernah berpikir yang lain-lain. Asam lambung kalau seandainya nilai keasamannya itu standar, normal gitu ya, ya lambung kita itu nggak akan terasa panas. Mungkin saja yang perutnya suka panas itu memang keasaman daripada zat asam lambungnya itu mungkin bertambah atau kapasitasnya yang bertambah, bisa saja dari situ. Solusinya seperti apa sih untuk menurunkannya biar dada ini, biar asam lambungnya tidak naik ke arah tenggorokan? Duduk yang santai. Duduk yang santai, jangan tiduran, jangan berbaring, apalagi sampai terlentang, jangan ya, karena itu bisa mempermudah asam lambung naik ke atas gitu ya. Jadi duduk aja seperti ini ya. Duduk seperti ini, kemudian minum air hangat pelan-pelan ya, jangan langsung diteguk, pelan-pelan aja gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan dulu seperti itu. Ya, setiap ada sensasi seperti itu saya langsung ke sana, bukan berpikir tentang penyakit yang berbahaya. Jadi menyadari kalau misalkan itu akibat daripada asam lambung gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi cara menghilangkan rasa cemas ya, kita harus memahami saja penyakit kita agar kita tidak cemas. Kemudian berpikir secara logika, jangan berpikir ke arah depannya. Ya, jangan berpikir ke arah depannya. Aduh, jangan-jangan nanti saya mati. Jangan ya. Aduh, jangan-jangan ini penyakitnya tambah parah lagi, jangan-jangan penyakitnya bertambah lagi, komplikasi atau dan lain sebagainya. Jangan ya. Itu jadi pelajari dulu sensasinya dari mana, kemudian kalau sudah paham, biar kita nggak cemas, tangani saja. Nah itu teman-teman ya. Terus untuk menghadapi terutama takut mati, tekankan saja dalam pikirannya bahwa penyakit ini tidak akan mati ya, tidak membuat mati, hanya memang rasanya seperti itu yang sekarang dirasakan. Nah itu teman-teman ya. Itu untuk pertanyaan dari akunnya Win Arto ya. Kemudian selanjutnya dari siapa ini ya? Sahrul Haq ya. Udah beberapa hari dada sebelah kiri nggak nyaman, kayak sakit tapi enggak. Nah ini yang baru saya jelaskan ya. Ini yang baru saya jelaskan. Udah beberapa hari dada sebelah kiri nggak nyaman, kayak sakit tapi enggak. Jadi memang sakitnya nggak jelas gitu ya, agak-agak berat sedikit lah gitu ya. Yaitu karena memang terpengaruh daripada
asam lambung yang naik, kemudian tenggorokannya panas, dikarenakan tenggorokannya ada di dada, jadi terpengaruh lah ke sekitar dada sini gitu, terpengaruh ya, jadi nggak nyaman, napas itu serasa pendek, padahal itu paru-parunya tidak apa-apa. Kalau misalkan kalian tahu sistem pencernaan manusia, itu paru-paru sangat jauh sekali daripada asam lambung ya, sangat jauh sekali. Hanya cuman kalau misalkan napas pendek itu memang apa ya namanya ya, istilahnya spontanitas tubuh kita merespon dengan keadaan yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Contoh lah gini lah, kalau di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan contohnya ya. Kalau misalkan orang terkejut itu pasti napasnya pendek ya, tersengal-sengal. Nah seperti itu karena tubuh kita itu merespon dengan sendirinya tanpa kita sadari, tanpa kita minta. Jadi itu bentuk spontanitas aja. Ya bentuk pertahanan tubuh gitu ya teman-teman ya. Kalau napas pendek menjadi pendek gitu. Orang sakit pasti napasnya pendek. Itu bentuk spontanitas tubuh kita. Sebetulnya untuk napas itu tidak apa-apa. Kalau misalnya Anda tidak percaya, yang punya asam lambung dan anestesis psikosomatis kemudian napasnya pendek, kalau misalkan napasnya paru-parunya tidak apa-apa, kalau nggak percaya silakan cek deh ke sana ke bagian paru-paru, silakan kalau nggak percaya. Karena waktu itu saya juga pernah mengalami dan ternyata udah 3 balikan saya dinyatakan sama dokter itu, Pak paru-parunya tidak apa-apa, tetapi kalau misalkan Bapak pengen tahu sebaiknya Bapak langsung saja ke psikiater waktu itu ya. Saya bilang ini dokter ini apa ya, saya bilang gitu ya, saya itu sakit paru-paru, apa hubungannya dengan psikiater? Ternyata setelah saya pelajari, pulang ke rumah saya pelajari, ternyata memang saya itu ngeyel, orangnya ngeyel waktu itu. Saya itu sakit paru-paru, napasnya nggak nyaman. Saya pergi ke dokter, udah bolak-balik dan dokternya pasti tahu ini ternyata memang dari psikosomatis atau kecemasan kita sendiri. Yang seharusnya jadi pikirannya harus yang dibenahi, makanya saya disarankan waktu itu ke psikiater waktu itu gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk urusan dada sebetulnya itu memang dampak daripada asam lambung yang naik gitu ya. Jadi sebetulnya untuk dada, untuk paru-paru tidak apa-apa teman-teman. Nah itu ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya dari ini udah ada Nisa, seharusnya saya udah ke masjid. Nggak apa-apa lah. Dari siapa nih ya? Yogi Yaya ya. Pertanyaannya, oh iya Kang, pepaya sangat bagus untuk asam dan psikosomatis. Oh ya, Kang Yogi Yaya ini sudah mencoba anjuran saya, pepaya diseringkan ya. Kenapa sangat bagus? Karena memang orang yang terkena asam lambung dan anestesis psikosomatis biasanya selalu terikuti dengan panas dalam gitu, yang akhirnya hidung mempet biasanya gitu ya. Itu sebetulnya hidung mempet itu bisa saja dari virus influenza, atau bisa juga terpengaruh daripada asam lambung yang akibatnya panas dalam lah gitu ya, panas dalam. Makanya saya sering anjurkan obati saja, turunkan saja panas dalamnya dengan secara alami ya. Yang secara alami itu yang seperti apa ya, banyak minum, tetap minum ya, minum yang banyak ya. Minum yang banyak, minimal 8 gelas dalam sehari. Sebetulnya untuk minum itu bukan minimal 8 gelas ya, tetapi minum itu disesuaikan dengan berat badan gitu ya. Jadi per kilogramnya itu ada takarannya. Tetapi kalau misalkan untuk teman-teman biar nggak susah, biar kalian nggak usah ngitung-ngitung gitu ya, ini minum saya itu berat badan segini harus minumnya segini, nggak usah lah. Jadi ribet ya kayak gitu ya. Jadi saya umumkan saja, saya katakan saja minimal 8 gelas gitu ya. Jadi kalau misalkan lebih pun tidak apa-apa. Untuk efek sampingnya, kalau kelebihan minum efek sampingnya apa sih? Ada ya, cuman tidak terlalu bahaya. Paling banyak kencing, gitu aja ya. Banyak kencing, dan kalau sudah banyak kencing, ya hal yang sangat wajar, nggak apa-apa ya. Itu mendetok racun yang ada dalam tubuh kita aja. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk menangani panas dalam dengan secara alami ada resikonya, cuman nggak terlalu parah ya. Minum terlalu banyak apa resikonya? Kalau misalkan saya anjurkan minum minimal 8 gelas, tetapi dia itu minum misalkan ini ya, misalkan 12 gelas atau 10 gelas. Ada efek sampingnya? Ada. Tetapi tidak terlalu bahaya. Efek sampingnya cuman banyak kencing aja. Nah gitu aja. Beda dengan obat-obat kimia. Efek sampingnya ada? Ya ada. Ya kalau misalkan kelebihan ada. Seberapa besar? Oh sangat besar. Nah makanya saya anjurkan secara alami saja gitu ya.
Jadi minum yang banyak, kemudian bantu juga dengan sering minum, bukan minum ya, konsumsi pepaya, kemudian labu siam, kemudian cincau. Nah itu bisa menurunkan panas dalam ya. Nah itu jadi sangat bagus sekali gitu ya. Jadi untuk panas dalam itu pengaruhnya itu sangat banyak sekali. Bisa kena gigi gitu ya teman-teman, gigi bisa bengkak, bisa sakit gigi gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk pepaya sangat bagus sekali untuk orang yang terkena asam lambung dan artritis psikosomatis ya. Kemudian pertanyaan dari apa ini namanya ya? Hasim Bayan. Nah, ini Hasim Bayan ini bertanya tentang Bapak berapa lama ngalamin sakit badan, kemudian lemas, tidak bisa ngapa-ngapain. Waduh, kalau untuk ditanya itu saya udah lupa lagi ya. Tetapi lumayan agak lama lah, karena memang saya itu terlambat mempelajarinya waktu itu. Saya terlena, saya mempercayakan waktu itu diobatin ke rumah sakit pasti sembuh. Ternyata masuk rumah sakit ini nggak ada perbaikan, masuk rumah sakit ini tidak ada perbaikan, datang ke dokter ini tidak ada perbaikan, bahkan ke dokter herbal pun waktu itu tidak ada perbaikan. Nah berangkat dari sana, kemudian akhirnya saya pasrah. Kemudian saya bertanya-tanya dalam hati, kenapa sakit saya itu sampai berpindah-pindah rumah sakit pun tidak ada yang bisa menyembuhkan. Ternyata bukan penyakitnya yang tidak bisa disembuhkan, melainkan pikiran sayanya yang belum diolah waktu itu. Gitu ya teman-teman. Makanya dokter waktu itu sudah jelas kalau seandainya Pak, sebaiknya Bapak itu periksanya ke psikiater, karena di riwayat pengobatan katanya Bapak itu sering keluar masuk rumah sakit dan keluhannya masih sama. Saya sarankan sebaiknya Bapak ke psikiater. Waktu itu saya belum paham ya, malah saya itu marah ke dokter. Sampai ke rumah pun saya uring-uringan sama istri, ini dokter, saya bilang ini dokter yang gila. Saya bilang saya enggak gila, saya enggak stres ya, tetapi kenapa saya harus ke psikiater waktu itu. Nah itu padahal waktu itu anjuran dokter itu benar ya, jadi harus ke psikiater biar kitanya tenang, biar kitanya memahami tentang penyakit. Nah itu teman-teman ya. Tetapi untuk ke psikiater waktu itu sangat mahal sekali ya, biayanya sangat mahal waktu itu. Saya dulu sempat ya, ketika sempat marah-marah sama dokter, ketika saya waktu itu adu argumen sama dokter, sempat adu mulut lah sama dokter gitu ya, karena saya itu sedang sakit, tapi sama dokter itu katanya Bapak itu sehat katanya, nggak ada penyakit yang lain, cuma asam lambung aja. Bapak itu butuh psikiater, bukan butuh dokter katanya. Nah waktu itu saya marah, kemudian adu mulut sama dokter, dan dari sana pulang dari sana akhirnya saya tertegun kenapa sampai bisa begitu. Akhirnya saya coba-coba nyari psikiater ya, dan ternyata harganya sangat mahal ya waktu itu. Kemudian karena memang waktu itu biaya saya sudah habis, jangankan untuk pergi ke psikiater, berobat ke hal yang murah saja waktu itu dana saya habis. Akhirnya saya pelajari sendiri ya, kemudian setelah paham, saya coba waktu itu dengan punya satu prinsip ya, orang sakit tidak akan sembuh tanpa makan. Nah itu ya, sekarang jangankan yang di rumah sakit aja diinfus ya, biar gizinya, nutrisinya, kebaikan buat tubuhnya itu bisa masuk ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ditanyakan seberapa lama saya sakit, saya lupa lagi. Kalau misalkan kalau pengen tahu, ada di video saya kalau nggak salah bagian 1 ya, bagian 1, bagian 2, bagian 3 itu mengupas tentang pengalaman saya yang waktu pertama terkena asam lambung dan artritis psikosomatis. Itu di video saya yang bagian 1, 2, 3, 4, ya sekitar segituan lah, lupa lagi. Nah itu teman-teman, cuman saya agak lama sekali karena memang saya terlambat mempelajarinya waktu itu ya. Nah itu untuk pertanyaan dari Mas Hasim Bayan ya, saya tidak bisa ngapa-ngapain waktu itu memang ya. Nah seperti itu. Kemudian pertanyaan dari selanjutnya itu dari Eni Sandy ya. Eni Sandy, dulu Bapak takut orang meninggal kah katanya gitu. Oh ya, untuk Eni Sandy pertanyaannya, dulu Bapak takut orang meninggal kah? Ya gitu ya. Jadi sangat takut sekali. Yang namanya takut pasti takut. Jangankan untuk mengalami diri sendiri ya, berpikir saya ini bakalan mati, Jangankan seperti itu,
lihat orang lain saja meninggal, itu langsung saya itu berpikirnya begini, waduh, itu orang lain meninggal, jangan-jangan besok bagian saya. Nah seperti itu, karena berpikirnya ke sana, akhirnya menjadi ketakutan tersendiri, takut akan menghadapi kematian, karena memang kita sakitnya sedang tidak nyaman, rasanya memang super nano dan super dahsyat, ditambah lagi ada yang meninggal, kemudian berpikirnya kita itu berpikir tentang ke arah kematian diri sendiri. Nah itu yang dulu bikin saya ngedrop. Padahal waktu itu sebetulnya jangan berpikir ke sana, ya, karena memang untuk penyakit ini tidak berbahaya sama sekali, ya. Nah itu untuk Sandy, saya dulu pernah ngalamin, dan saya itu waktu itu sangat lama karena memang saya juga terlambat mempelajarinya waktu itu, ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya lagi dari Agustin Bukawera. Nah Agustin Bukawera bertanya tentang, tolong jelasin abang konsumsi obat berapa lama, terus lemah, sesak, dan tidur berapa lama, dan susah tidurnya berapa lama. Untuk jelasin abang konsumsi obat berapa lama, saya juga udah lupa lagi ya untuk konsumsi obat karena memang untuk sekarang itu saya udah sehat ya, udah sembuh total. Jadi untuk pengobatan saya, minum obat saya udah lupa lagi ya. Cuman waktu itu memang ketika saya berobat kemana-mana tidak ada perkembangan, akhirnya saya langsung menanyakan ke dokternya langsung. Waktu itu saya tanya ke dokter, Pak, saya bilang gitu ya, kenapa saya sakit itu bisa lama, padahal saya sudah rutin minum obat, saya bilang tuh gitu. Dan ternyata ini bukan saya yang ngomong ya, dokter sendiri dulu yang ngomong. Sebaiknya kalau misalkan Bapak minum obat asam lambung ya, untuk beberapa waktu itu boleh saja, tetapi kalau misalkan obat lambung dalam jangka waktu yang lama dikonsumsinya itu tidak boleh katanya. Dan untuk kasus Bapak sebetulnya Bapak sebaiknya menghadiri atau mengunjungi psikiater saja. Nah itu ya, mengingat penjelasan dia seperti itu, akhirnya saya cari tahu kenapa obat asam lambung itu tidak boleh dikonsumsi dengan jangka waktu yang lama. Ternyata saya pelajari, dan ternyata memang obat asam lambung itu hanya untuk menetralkan saja asam lambung, gitu ya. Jadi menurunkan keasamannya, menetralkan saja, gitu ya, menetralkan asam lambung, bukan menyembuhkan, hanya membantu dinetralkan saja asam lambung kita itu oleh obat asam lambung. Nah itu, dan bayangkan saja kalau misalkan asam lambung kita netral nih, setiap hari kita netral, yang akhirnya pencernaan kita itu tidak sempurna. Ya, tidak sempurna, yang akhirnya nilai kebaikan dari makanan untuk tubuh kita itu tidak terserap dengan sempurna, ya, akhirnya kekurangan segala-galanya, kekurangan nutrisi, kekurangan gizi, kekurangan protein, ya akhirnya kelengan, mata buram, lemas, keseimbangan tubuh terganggu, gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah semenjak tahu dari situ, karena mengingat saya waktu itu sudah lama sekali konsumsi obat, akhirnya saya hentikan. Nah saya hentikan waktu itu, saya masukin kresek ya, ke tas plastik, saya gantung, saya pelajari terus. Kemudian setelah tahu, saya lakukan metodenya ya, dan metodenya sudah saya share di video-video sebelumnya. Tengok aja setelah saya lakukan metodenya, dan alhamdulillah ya, seminggunya awal pertama itu ada beberapa persen peningkatannya. Saya lakukan lagi karena saya punya tekad yang kuat, saya ingin sembuh, saya ingin bangkit waktu itu. Jadi saya pertahankan metodenya, saya pertahankan cara saya waktu itu. Akhirnya 2 minggu kemudian, peningkatannya yang dulunya 1 minggunya 5% bertambah lagi. Minggu keduanya jadi 10%. Minggu ketiganya ada peningkatan lagi. Sampai ke 1 bulan banyak sekali peningkatannya. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya pertahankan waktu itu metode saya gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk ditanya berapa lama sih saya konsumsi obat, saya lupa lagi, cuman memang agak lama juga, tetapi setelah tahu saya hentikan gitu ya teman-teman ya. Kemudian terus lemes gitu ya, iya gitu, karena memang dulu saya itu sering mengandalkan obat asam lambung, yang akhirnya pencernaan saya itu tidak sempurna, ya akhirnya kebutuhan untuk gizi saya itu tidak terpenuhi ya, akhirnya ya terus aja lemes ya, kemudian
cemas lagi. Ketika cemas lagi asam lambungnya bertambah lagi, naik lagi gitu ya. Akhirnya takut lagi, sesak lagi dadanya ya. Kemudian ini untuk tidur berapa lama, cara tidurnya berapa lama. Nah untuk tidur saya diusahakan waktu itu, waktu pertama-tama kali mencoba untuk tidur minimal 8 jam itu sangat sulit sekali. Tetapi saya terus biasakan dan akhirnya kesini mulai terbiasa juga gitu ya. Tidurnya itu mulai dari jam 8 sudah mulai tidur saya waktu itu, ketika sudah membiasakan 1 minggu. Akhirnya terbiasa, tidur mulai dari jam 8 itu sudah ngantuk, sudah tertidur ya. Dan tidurnya itu saya itu agak menyender. Jadi tidak terlentang dengan sempurna tetapi agak nyender. Bantalnya saya tumpuk waktu itu ya. Bantalnya ditumpuk, jadi agak-agak nyender. Biar asam lambungnya tidak naik ke arah kerongkongan, karena yang namanya asam lambung sifatnya itu cairan, dan kalau cairan itu biasanya menyeratakan. Makanya saya tinggikan bagian dadanya, nah gitu biar asam lambungnya tidak naik. Nah seperti itu teman-teman ya. Dan untuk berapa lamanya saya juga lupa lagi. Dan karena memang itu tidak direncanakan untuk tidur, untuk perbaikan tidurnya. Yang pertama itu saya tidur itu 5-7 bantal saya tumpuk ya. Nah, kemudian agak membaik, berkurang sendiri tanpa direncanakan gitu ya. Berkurang sendiri, akhirnya menjadi 4, berkurang lagi, akhirnya menjadi 3, berkurang lagi, akhirnya menjadi 2, karena ada perbaikan lagi. Dan sampai sekarang alhamdulillah tidurnya cuma 1 bantal. Dan sekarang tidurnya mulai tengkurap lagi. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk Mas Agustin untuk Agustin Bukawera gitu ya. Untuk tidur nah seperti itu ya. Nah kemudian pertanyaan dari Ade Sutriana. Kang tolong kasih tahu cara mengatasi perut perih dan kembung. Udah nyoba 3P-nya, udah kelola pikirannya, tidur lebih awal, dan udah minum obat perut. Obat perut masih perih banget, apa bahaya? Nah itu ya. Jadi ini ikutin metode saya. Cuman ada tambahnya ini di sini. Minum obat, katanya udah minum obat perut masih perih. Sementara saya waktu itu tidak minum obat sama sekali ya, sentikan waktu itu. Jadi sekarang kalau misalkan ginilah, untuk 3P-nya ini Ade Sutriana itu udah coba 3P-nya, kemudian pikirannya sudah dikelola, kemudian tidurnya juga udah lebih awal katanya, tetapi perut masih perih. Nah, apakah bahaya? Saya katakan tidak, begitu ya. Dan kenapa sudah menjalankan 3P juga perutnya masih perih? Karena memang di sini dia juga sudah minum obat katanya. Nah itu teman-teman ya. Sementara saya waktu itu tidak minum obat, sentikan gitu ya. Mungkin bisa saja gitu ya. Untuk Ade Sutrina saya katakan, untuk obat-obatan tolong untuk lambung hentikan saja dulu gitu ya. Sekarang beginilah. Kalau seandainya lambung kita ini ada luka, ada gangguan, entah itu lambungnya, entah esopagusnya, itu kita harus manjakan sih sebetulnya ya. Harus kita rawat gitu, harus kita normalkan kembalikan lagi ke bayi ya. Bayangkan saja kalau misalkan esopagusnya ada yang terluka, ada terkikis, atau lambungnya ada yang terkikis, kita masukin obat kimia. Ya, obat kimia apapun jenisnya, obat kimia atau obat herbal pun yang belum jelas penelitiannya kita masukin, apakah itu bisa membaik? Nah itu teman-teman ya. Jadi sebaiknya kita netralkan sajalah gitu lambungnya, jaga dari asupan-asupan yang kurang baik gitu ya. Untuk obat-obatan itu karena jangka waktunya itu tertentu ya, tidak selamanya harus kita gunakan gitu. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk Mas Ade Sutrina, pertahankan saja gitu ya 3P-nya. Seberapa lama sih Mas Saudara Ade Sutrina itu menjalankan 3P-nya? Waktu itu juga saya bertahan 3P-nya, jaga pola makannya, pola pikir, pola hidupnya dijaga, kemudian pola pikirnya kita rubah, jangan berpikir yang lain-lain gitu ya. Insya Allah ya nanti juga akan sembuh, karena memang akan sembuh penyakit ini. Cuman untuk penyakit ini dari mulai menjalankan metode sama bertahan merasakan penyakitnya, kita itu harus dituntut dengan penuh sabar ya.
penuh sabar, penuh tawakal, penuh tekad yang kuat, insya Allah akan sembuh, karena memang akan sembuh. Nah itu teman-teman ya. Nah itu pertanyaan dari Ade Sutriana. Kemudian pertanyaan dari Nita. Nih pertanyaan dari Nita. Gimana kalau tidur 4 jam, apa bisa kita mandi? Jadi takut mandi karena tidurnya cuma 4 jam. Nah itu teman-teman ya. Sama waktu itu saya pernah ngalamin susah mandi. Karena kita mandi itu takut, karena ketika sudah mandi itu suka ada sensasi. Jadi hal yang lain pun suka dikaitkan gitu ya. Karena untuk mandi nih, sebelum terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis pun, ketika kurang tidur ya, taruhlah misalnya tidurnya kurang di malam hari itu ya, kemudian pas pagi-pagi mandi itu ya pasti nggak nyaman sesudahnya ya. Nah itu ya, jangankan yang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis, orang yang tidak terkena pun kalau misalkan tidurnya kurang kemudian mandi ya pastinya tidak nyaman. Itu hal yang sangat wajar, jangan dicemaskan saja, semuanya pasti terlewati ya. Jadi kalau misalkan mau mandi saja, tapi dengan catatan pakai air hangat, jangan pakai air dingin ya, karena untuk suasana dingin, situasi dingin itu memang bisa memicu asam lambungnya naik gitu ya. Tetapi untuk tidur usahakan 8 jam minimal ya dalam satu malam. Besoknya mandi sama air hangat, dan kalaupun misalkan toh sekarang karena memang susah tidur, tidurnya cuma 4 jam, kalau besoknya mau mandi saja, tidak apa-apa. Kalau misalnya sensasi datang wajar saja, jangankan yang sakit, orang yang tidak sakit saja kalau misalkan kurang tidur terus mandi ya pasti sensasinya nggak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Tetapi hal yang harus diketahui, mandi itu sangat penting sekali untuk pemulihan ya, tetapi pakai air hangat mulai dari sekarang, jangan air dingin gitu ya teman-teman ya. Nah itu pertanyaan dari Nita ya. Kemudian ada lagi dari Lola, apa ya nih? Lola Gwen. Halo Lola Gwen. Emang ya Pak, kalau gerak dikit aja deg-degan, dada jadi nggak enak. Ya itu ya. Saya dulu juga pernah mengalami seperti itu. Jadi kalau misalkan kita gerak dikit itu goyang seperti gempa, akhirnya deg-degan aja. Deg-degan gitu, jadi was-was, jadi cemas, waduh ini jangan-jangan apalagi nih, jangan-jangan apalagi. Jadi kita itu sensasi yang waktu pertama kali datang itu, yang waktu pertama kali tidak mau kembali lagi gitu ya. Akhirnya jadi kita kan trauma sendiri, akhirnya jantungnya deg-degan. Nah seperti itu ya. Jadi untuk gerak dikit pun, kita goyang dikit pun ya rasanya memang seperti itu, karena memang keseimbangan tubuh kita yang terganggu ya. Jadi kita gerak dikit, akhirnya goyang karena keseimbangan kita terganggu, akhirnya kita cemas karena ada goyangan gitu sedikit ya, kita cemas, waduh jangan-jangan ini apalagi nih. Akhirnya ketika sudah cemas ya pasti deg-degan ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi hal yang sangat wajar aja, jangan dibikin cemas lah gitu ya. Itu hal yang sangat wajar karena memang keseimbangan tubuhnya sedang terganggu. Latih saja ya keseimbangan tubuhnya dengan cara seperti apa? Makan aja yang penuh gizinya, penuh nutrisi, karbohidrat, protein, kalori, berkalori dan lain-lain sebagainya. Pokoknya nilainya yang bagus-bagus untuk tubuh kita. Nanti juga keseimbangannya kalau sudah normal, kita gerak sedikit juga. Jangan untuk gerak dikit, gerak banyak juga, pasti tidak apa-apa. Dan untuk gerak itu bukan digerak saja. Kalau misalkan melihat yang cepat-cepat aja juga, kalau misalnya kita nongkrong nih di jalan, lihat motor lalu lalangnya sangat cepat, itu pasti kita pusing gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Agus Subambang, akhir-akhir ini selalu cemas, kenapa ya? Nah gitu ya, akhir-akhir ini selalu cemas ya karena memang ada asam lambung yang naik, kemudian tidak nyaman ya, kadang jantung itu blek katanya gitu ya, atau misalkan paru-paru kita itu agak gimana gitu ya. Nah itu ya, jadi jangan dicemaskan, itu hal yang sangat wajar karena memang asam lambungnya sedang bereaksi gitu ya. Entah itu bisa naik atau asam lambungnya nilai keasamannya sedang bertambah. Nah seperti itu teman-teman ya, jadi jangan dicemaskan lah gitu ya. Nah kemudian untuk Ihsan Ramadan, pandangan kayak lain, apa itu bagian dari anxiety atau apa, rasanya bingung, susah buat kontrol katanya gitu. Nah ini yang waktu saya takutkan waktu itu, saya itu memandang ini untuk Ihsan Ramadan, sekali lagi pertanyaannya saya katakan ya,
saya sebutkan untuk isahan Ramadan. Pandangan kayak lain, apa itu bagian dari anxiety atau apa rasanya bingung, susah buat ngontrol. Nah itu teman-teman ya. Ini sensasi yang paling populer yang saya rasakan waktu itu. Jadi melihat alam sekitar itu, melihat ke arah sekitar itu kayak yang aneh ya. Jadi seperti di dunia mimpi gitu ya teman-teman ya. Nah itu, jadi sebetulnya itu imun kita itu sedang turun, bisa saja gula darah kita sedang turun gitu ya teman-teman ya. Jadi nilai keseimbangan untuk tubuh kita itu sedang tidak terpenuhi ya. Atau bisa saja karena kita cemas akhirnya otot menegang gitu ya. Yang namanya otot menegang seluruh tubuh, akhirnya ada kalau misalkan otot menegang itu pembuluh darah itu, urat-urat pembuluh darah itu menyempit ya. Dan kalau sudah menyempit karena ketegangan, akhirnya aliran darahnya kurang lancar kan ya. Dan pandangannya bisa seperti itu ya, memandang alam sekitar pun kayak seperti dalam dunia mimpi karena kita tegang. Atau bisa karena keseimbangan tubuh terganggu karena memang kekurangan gizi atau vitamin gitu ya untuk tubuh kita. Nah itu teman-teman ya, untuk isahan Ramadan saya juga pernah ngalamin seperti itu. Rasanya sangat aneh sekali gitu ya teman-teman ya. Nah itu, kemudian dari Linawati Sawabi, Kang maaf boleh minta WA-nya. Itu sangat banyak sekali yang minta nomor WA. Mohon maaf sekali, jangankan ini Linawati Sawabi, yang sudah ada WA-nya pun sekarang itu jarang saya balas. Mohon maaf ya, karena memang yang pertama saya sedang sangat sibuk sekali. Yang kedua itu sudah terlalu banyak. Jadi kadang takutnya gini. Takutnya kalau misalkan yang minta nomor WA itu takutnya setelah saya kasih nomor WA, ketika dia ngechat atau nelpon jarang saya terima karena sangat banyak sekali, saya juga bingung gitu ya. Nah itu takutnya tidak terlayani. Lebih baik di kolom komentar saja seperti ini nih ya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, saya kasih jawabannya, karena memang untuk bertanya itu, untuk menjawab itu sangat banyak sekali. Untuk ngechat itu sangat sulit sekali ya, terlalu banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf untuk nomor WA saya tidak akan ngasihkan dulu untuk sementara karena memang saya lagi sibuk. Insya Allah lah kalau misalkan nanti ada waktu senggang yang sudah terlanjur tahu nomor WA, nanti kalau misalkan ada waktu senggang saya jawab. Tetapi yang belum punya nomor WA saya, sebaiknya di kolom komentar saja, nanti dibalasnya dengan seperti ini ya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Seni Putri, Pak, sesak napas karena aslam bahayakah? Tidak ya. Untuk Seni nih, Pak, sesak napas karena aslam bahaya? Tidak ya, karena untuk sesak napas itu hanya bentuk spontanitas saja gitu ya teman-teman ya. Hanya bentuk spontanitas saja. Kalau misalkan Seni Putri tidak percaya, silakan pelajari sistem pencernaan itu dari mulai mulut, kemudian arah ke kerongkongan sampai kemudian esofagus, kemudian sampai lambung, dari lambung kemudian masuk ke usus besar, usus halus, kemudian langsung masuk ke saluran pembuangan gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk paru-paru itu tidak ada hubungannya. Jadi jangan khawatir, itu napas untuk paru-paru itu tidak ada kaitannya. Jadi tidak bahaya gitu ya. Pahami saja, pelajari saja biar lebih paham. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, untuk sementara pertanyaan dari teman-teman, pertanyaan-pertanyaan sudah saya jawab. Ini durasinya udah terlalu lama, ini kasihan ya kalau saya terlalu lama. Ini yang nonton videonya aduh ngabisin kuota. Itu kenapa saya di video-video sebelumnya yang dulu-dulu itu videonya itu pendek-pendek. Kenapa seperti itu? Ya untuk mencegah ini ya, biar durasinya tidak lama. Kalau misalkan lama kasihan juga gitu ya. Lebih baik sedikit-sedikit tetapi jelas gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Maafkan saya kalau misalkan ada salah-salah kata. Kemudian saya doakan orang yang sedang mengalami asam lambung dan anxiety psikosomatis cepat membaik, cepat sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa kita harus saling mendoakan ya. Jangan berhenti untuk beribadah walaupun kalian sedang sakit. Beribadahlah yang baik, jangan menunggu kita sehat, karena meninggal itu atau ajal itu tidak menunggu kita sehat gitu ya teman-teman ya. Nah itu tapi jangan khawatir, untuk penyakit ini tidak berbahaya. Manfaatkan saja mulai dari sekarang beribadah yang kuat,
yang rajin, kemudian lakukan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain. Kalau misalkan toh belum mampu, ada yang lebih ringan, bagikan video saya di WA, di Facebook, atau di Instagram, atau di media sosial yang lainnya untuk membantu orang-orang yang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis. Bagi yang belum tahu jalan keluarnya seperti apa, kalau seandainya kalian membagikan, mereka akan tahu dan mengucapkan hamdalah. Ya, dan rasa hamdalah itu, kemudian ucapan hamdalah, kemudian rasa syukur mereka itu sudah barang tentu menjadi lahan ibadah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman video dari saya, nanti saya akan share lagi video selanjutnya tentang seputar asam lambung dan anestesi psikosomatis. Semoga saja menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian agar menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.